Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Yusuf, silakan. Mungkin makalah ini sangat baik Pak Jokani paparkan sejumlah. Cuma kenyataan di lapangan saat ini antara madrasah negeri dengan yayasan mungkin agak berbeda dalam penerapan penggunaan dana BOS. Di sekolah negeri umumnya tidak boleh ada pungutan apapun yang berjalan di lapangan karena madrasah atau sekolah sudah didanai dengan dana BOS. Sementara yayasan seperti daerah terpadu, mereka tetap melakukan pungutan untuk dari siswa untuk operasional dan sebagainya, baik honor guru dan sebagainya. Sementara untuk peningkatan guru, sementara di madrasah negeri tidak bisa dilaksanakan dengan alasan wajar atau tidak wajib belajar 9 tahun bebas biaya. Sementara untuk kebutuhan di madrasah negeri mendesaknya lebih besar daripada madrasah swasta. Contoh sekarang ini di Min 11 Aceh Utara kekurangan lokal 10 rombor. 10 lokal. Sementara seandainya seperti di madrasah swasta, setiap awal tahun ajaran karena minat siswa sangat besar, kita bisa ambil dana pembangunan, jangankan seperti di Muslim untuk sampai 2 juta per siswa, 500.000 per siswa saja, kita bisa membangun lokalnya 10 itu. Jadi di sini mungkin Pak Amin atau Pak Jul bisa menjelaskan ada nggak regulasi ke sekolah negeri yang bisa diterapkan di sekolah swasta. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Yusuf itu menanyakan tentang fakta di lapangan antara madrasah negeri dan swasta, terutama swasta yayasan, di mana ini terjadi ketimpangan antara madrasah negeri dan swasta, di mana madrasah negeri itu tidak dibenarkan mengutip dana di luar dana yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui DIPA. Sementara madrasah yayasan yang berada di swasta yayasan, mereka di samping mendapat dana BOS juga mengutip dana dari masyarakat. Begitu Pak Yusuf ya? Ya, betul. Untuk mengimbangi kesenjangan tersebut, apa solusi Pak Yusuf ya? Ya, apa solusi? Solusi atau regulasi yang apa tadi? Yang bisa membenarkan negara sekolah negeri bisa memungut biaya. Regulasi yang membenarkan madrasah negeri untuk dapat mengutip dana dari masyarakat. Ya, baik. Kita jawab atau kita langsung beri pertanyaan satu lagi? Biar sekalian kita jawab. Kita tunggu satu lagi Pak Amin. Ya boleh, silakan. Saya ya. Siapa nih? Bu Mimi. Oh ya, Bu Ros, silakan. Assalamualaikum. Salam. Terkait dengan dana BOS ini, yang kita dapat selama ini adalah dana BOS reguler. Sementara kita dengar ada juga yang namanya dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja, yang selama ini kita di Aceh Utara, di daerah lain ya, kita di Aceh Utara ini kan belum pernah terima. Bentuknya bagaimana, kriterianya untuk mendapatkan itu bagaimana juga kita tidak tahu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa ya langkah-langkah untuk bisa
sebenarnya apa sih dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja ini? Terus kiat-kiat supaya kita bisa mendapatkan salah satunya bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya, kita di madrasah maupun di sekolah umum, pastilah ada mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan keagamaan, maulid misalnya, atau ada acara pelepasan siswa kelas 6 bagi MI, kelas 3 bagi MTS dan MA. Nah, kedua macam kegiatan ini, kegiatan keagamaan maupun kegiatan pelepasan siswa, kan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan dana BOS. Akhirnya kita membuatlah kegiatan lain, seolah-olah ada kegiatan lain, padahal uangnya kita gunakan untuk kegiatan itu. Akhirnya kan timbul semacam manipulasi data. Kalau tidak kita laksanakan, misalnya kita ya udah laksanakan saja sesuai dengan peraturan. Akhirnya kita tidak bisa memunculkan kegiatan yang ada di madrasah ke publik. Karena di dua acara ini biasanya kita tampilkan bakat dan prestasi siswa yang ada. Nah, ini bagaimana ini Pak? Apakah kita diam saja, tidak usah membuat itu karena memang itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan atau bagaimana? Atau ada kemungkinan tidak kedua macam kegiatan ini bisa dipertanggungjawabkan dengan dana BOS? Apakah kemungkinan ada tidak regulasi bisa kita lakukan ini dengan aman tanpa kita memanipulasi data? Jadi dua itu yang saya tanyakan. Cukup jelas ya Pak Jul ya? Ya, baik. Bu Mimi. Ya. Pertanyaan Bu Mimi tadi, dana BOS reguler, afirmasi dan kinerja ya. Kemudian apa kriteria untuk memperoleh bantuan tersebut? Nah, selanjutnya pertanyaan, apa langkah-langkah untuk memperoleh dana BOS afirmasi dan kinerja? Kemudian penggunaan dana BOS di luar Juknis. Saya simpulkan demikian Bu Mia, Bu Ros, penggunaan dana di luar Juknis, di luar Juknis BOS. Iya. Pak Jul, bagaimana menjawab atau saya yang jawab satu? Pak menjawab dulu lah Pak. Nah, baik. Untuk Pak Yusuf, fakta di lapangan itu negeri dan swasta, terutama yayasan ya. Ini kayaknya terjadi kesenjangan di mana di dalam pengutipan dana. Karena kita ketahui madrasah negeri itu tidak dibenarkan untuk mengutip dana di luar dana yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui POK atau DIPA. Jadi oleh karenanya, sementara di yayasan, di samping menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk BOS, mereka juga mengutip dana dari masyarakat. Ini pasti terjadi kesenjangan. Jadi menurut Pak Yusuf tadi menanyakan apakah ada regulasi atau aturan yang membolehkan madrasah negeri atau sekolah negeri untuk memungut biaya di luar di luar dana dari pemerintah. Ya, baik. Kita sekarang melihat mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan semacam studi banding ke madrasah di luar Sumatera atau di luar Aceh, terutama ke Pulau Jawa. Itu kita lihat madrasah-madrasahnya itu luar biasa. Mereka bisa berkiprah, bisa berbuat dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi siswa. Itu seperti di Min Malang, MSen Malang. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke sana. Jadi itu rata-rata mereka juga mengutip dana dari masyarakat. Nah, dengan ketentuan, sebagaimana biasa juga di daerah kita, ketika ada
kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan mutu dan kompetensi siswa ini dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan, mediatornya adalah komite madrasah. Saya kira tidak ada madrasah yang tidak mengutip biaya, terutama itu di tingkat madrasah aliyah. Sekurang-kurangnya itu adalah biaya operasional untuk SPP. Ya, mungkin demand 1 sampai 6 itu kayak ada itu dikutip dana yang negeri. Nah, ini tentunya dana yang dikutip itu atas persetujuan wali murid. Mediatornya siapa? Ya, tentunya ini adalah komite madrasah. Disinilah perlunya stakeholder sepertinya komite madrasah, orang-orang yang kompeten dan peduli dan mau menyisakan waktu sedikit perhatiannya untuk perkembangan dan kemajuan madrasah. Kemudian di swasta yayasan, ini rata-rata terutama yayasan yang bonafit kita lihat. Kalau di Aceh Utara, itu ada Syamsul Duha di Canmurung, kemudian ada Al-Muslimun di Pondok Sukun. Kemudian juga ada Jabal Nur di Dewantara. Ini memang mereka di samping menerima dana BOS, juga mereka melakukan pengutipan kepada wali murid. Ini tentunya dimediasi oleh yayasan barangkali. Sehingga kita lihat mengapa dalam hal penggalangan dana dari masyarakat, negeri dengan swasta ini terjadi semacam kesenjangan. Kalau saya katakan kesenjangan. Sebenarnya untuk negeri, kalau kita mau melaksanakan hal itu juga, hal seperti yang dilakukan oleh yayasan, saya kira tidak salah juga. Dengan ketentuan itu harus dimusyawarahkan dengan wali murid. Ini tentunya dimediasi oleh komite madrasah. Saya pikir pendidikan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya tanpa didukung oleh dana. Karena apapun ceritanya, untuk memperoleh dana itu adalah data yang diutamakan. Ya. Dari data itulah nanti akan lahir dana. Seperti tasrif dalam nahu atau saraf itu, dalam data, datuma, datum, dati, datuma, datuna, datu, dana. Untuk memperoleh dana diawali dengan data. Ya, ini tentunya data itu sangat menentukan. Terutama adalah data jumlah siswa. Karena kita ketahui dalam pemberian dana BOS ini diukur kos per siswa. Jadi bukan sesuai kebutuhan madrasah. Ini yang mungkin terjadi kesenjangan. Kalau saya tidak salah di MI kalau nggak 700, 800 per siswa. Kalau MES 1 juta. Kalau MA 1.500.000. Kalau salah dikoreksi. Jadi sehingga dengan demikian ini tentunya akan berimbas kepada kualitas daripada pendidikan itu sendiri. Ketika hanya mengandalkan dana dari BOS, sementara sumber lain tidak dimiliki, maka madrasah itu akan berjalan istilahnya terseok-seok, tidak normal, sehingga dengan demikian untuk menuju madrasah yang hebat dan bermartabat ini akan sedikit terjadi kendala. Nah, kemudian itu ada dana BOS yang saya jawab terus yang Ibu Rosmiati tanyakan terkait dengan dana BOS afirmasi. Saya pun kurang paham apa itu afirmasi, tapi yang jelas kemarin itu yang saya dengar itu di madrasah swasta yang memperoleh
bos afirmasi. Sementara di negeri kayaknya belum. Atau saya yang salah, saya tangkap, ini mohon dikoreksi nanti. Ini tentunya langkah-langkah untuk memperoleh dana bos afirmasi atau dana bos kinerja ini karena menyangkut dengan madrasah swasta, berarti untuk negeri belum terbuka keran untuk itu. Kemudian yang kedua, penggunaan dana bos di luar juknis. Nah, itu kalau saya nak silap itu ada 15 item yang boleh digunakan dana bos itu di dalam juknis penggunaan dana bos. Ketika Bapak Ibu menggunakan dana bos itu untuk kegiatan seperti pelepasan siswa, kemudian kegiatan keagamaan, apakah ini apakah sesuai dengan juknis? Bila tidak sesuai dengan juknis, ini berarti sudah melanggar aturan, kan begitu. Yang namun kegiatan-kegiatan seperti ini itu mungkin bisa Ibu kolaborasikan, seperti kegiatan pelepasan siswa atau kegiatan keagamaan. Ini dibuat semacam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekskul itu kan dibenarkan menurut di anggaran BOS itu. Jadi ketika melakukan hal seperti itu, maka saya pikir Bapak Ibu tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mungkin demikian yang dapat kami jawab. Kalau mungkin ada yang kurang, yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui saat ini dana bos di madrasah yang muncul itu, kalau khusus kita di madrasah itu bos. Tapi di Pemda itu ada bos Pemda lagi dan ada bos. Nah, itu ada 3 lagi tambahan. Tapi tahun ini alhamdulillah di madrasah akan dikucurkan 2 dana bos lagi. Yang pertama dana bos afirmasi, yang kedua dana bos kinerja. Nah, dana bos afirmasi ini ditujukan kepada madrasah yang daerah khusus. Nah, di sini katakan daerah khusus. Di daerah kita ini untuk tahun ini Aceh Utara 37 dari sekian ratus madrasah yang mendapatkan bos afirmasi. Itu kita lihat apakah memang dia termasuk daerah tertinggal atau terdepan, itu kita tahu, itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua, itu ada dana bos kinerja. Itu nanti dialokasikan kepada satuan madrasah yang dinilai berkinerja baik dalam menjalankan layanan pendidikan. Ini berkinerja baik. Ini juga mungkin kita nanti menyelesaikan yang pertama, laporan bulanan cukup bagus. Yang kedua, laporan RKAM cukup lengkap, yaitu begitu dibaca sesuai dengan poin-poin atau petunjuk yang dianjurkan. Yang ketiga, EDM-nya cukup bagus serta mutu dari madrasah. Ini akan dialokasikan di tahun 2022. Untuk bos afirmasi, ini mungkin dalam bulan 11 sudah ada, cuma madrasah belum ditentukan. Di sini perlu juga saya tambah, pada kebijakan itu, mohon kalau bisa disampaikan begini. Kita baru-baru ini terjadi pemotongan dana bos, atau yang disebut dengan kebijakan yang timbul setelah kita melakukan perencanaan itu. Bagaimana sikap kita sebagai kepala madrasah
untuk menghandle Jo, tolong matikan mic. dana refocusing tersebut. Mungkin ada pertanyaan di ujungnya. Kalau yang tadi penjelasan yang Pak Amin bilang afirmasi dan kinerja, tapi ini yang terakhir pertanyaan. Bagaimana kebijakan kita kepala madrasah ini sudah terjadi dana atau pemotongan dana yang dikenal dengan refocusing, sehingga setiap madrasah itu anggarannya tidak cukup untuk keperluan madrasah. Mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berarti saya ini baru tahu, karena memang tidak lagi berkiprah di madrasah, kita hanya berada di luar pagar. Yang mengetahui bahwa dana afirmasi itu diberikan kepada daerah khusus. Mungkin tentu di daerah Aceh Utara, sebagaimana Bapak Zahiri sampaikan tadi, mendapat 37 madrasah. Ini tentunya adalah ada kriteria tersendiri. Mungkin salah satunya adalah daerah pedalaman, daerah tertinggal, sehingga ini tentunya mereka memperoleh bantuan tersebut. Menyangkut dengan negeri dengan swasta, saya juga belum tahu persis. Tapi yang jelas, berarti ini memperoleh dana untuk daerah khusus, BOS afirmasi. Nah, kemudian BOS kinerja, ini juga saya baru tahu juga. Ini tentunya diberikan kepada madrasah yang memperoleh atau berkinerja baik. Ini yang kita harapkan, karena banyak madrasah kita yang sudah berbuat, bekerja, kepala madrasah bekerja jungkir balik, mati-matian siang malam memikirkan untuk kemajuan madrasah, kemudian setelah mencapai pada puncaknya, itu rasa-rasanya tidak ada reward daripada pemerintah. Artinya dalam hal pembagian dana, itu sama juga dengan madrasah-madrasah yang berkinerja biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya BOS kinerja ini, tentunya pemerintah sudah melihat, tidak lagi melihat sebelah mata kinerja Bapak Ibu selaku kepala madrasah, yaitu dengan memberikan BOS kinerja di samping BOS reguler. Ini sungguh luar biasa, sehingga untuk dapat menambah biaya untuk peningkatan kemajuan madrasah. Di sisi lain mungkin ada benang merahnya, itu terjadi refocusing Pak Zahiri ya, atau pemotongan dana BOS. Sementara itu di RKAM itu sudah dibuat rancangan dana sedemikian rupa. Tahu-tahu ketika dana itu finishing turun, ternyata sudah terjadi pemotongan. Ini mungkin di luar dugaan kita. Kalau saya tidak salah, kejadian ini masa COVID kalau saya tidak salah. Ini tentunya bukan hanya kita saja yang mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi juga mungkin satker yang lain. Malah ada beberapa instansi yang sifatnya untuk sarana dan prasarana itu banyak yang didiskualifikasikan, sehingga dana itu diarahkan untuk penanganan COVID-19. Nah, jadi kalau Bapak Zahiri mengatakan bagaimana kebijakan kepala madrasah untuk menghadapi persoalan itu, saya pikir kalau sama saya tidak ada solusi. Dalam arti untuk mengembalikan lagi dana refocusing itu tidak ada tidak ada celah, disebabkan ini juga banyak pemotongan anggaran untuk kegiatan COVID ini. Ini tentunya sebagaimana yang kita harapkan tadi, perlu kiranya itu mencari sumber-sumber dana dari luar. Itu sebagaimana yang beberapa saat yang lalu ada kunjungan tim untuk penilaian kinerja
terutama menyangkut dengan madrasah, kiprah madrasah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Itu dibenarkan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daripada madrasah itu sendiri. Saya pikir demikian. Terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan. Pak Amin. Sedikit Pak, kalau tadi Pak Yusuf bertanya, ada tidak regulasi untuk bisa mengutip dana tambahan gitu dari siswa? Saya justru mau tanya, ada tidak regulasi yang melarang hal itu? Karena kan selama ini seolah-olah kita kayak yang bersalah gitu kalau mengutip dana tambahan. Padahal kita tahu beberapa sekolah negeri juga melakukan ini. Setidaknya seperti di M. Senluk Semawe, yang bulanan saya tidak tahu, tapi pendaftarannya sampai 1 juta lebih kan di sana. Artinya, sekiranya kita berani melakukan ini dengan alasan yang jelas, sebenarnya kan boleh. Boleh gitu kan? Jadi saya tanyanya kebalikan dari Pak Yusuf, ada tidak regulasi yang melarang? Kalau tidak ada, berarti selama ini kita bukan tidak boleh mengutip, cuma tidak berani saja. Takut misalnya dipantau wartawan, ditulis atau apalah. Karena dalam RKAM itu kan ketika kita isi, kita kan diminta untuk mengisi misalnya sumber alokasi dana. Selama ini kita tulisnya misalnya hanya dana BOS saja, padahal di sana bisa dari pihak ketiga, misalnya dari donatur, sumbangan sukarela dan sebagainya. Artinya sebenarnya kita boleh mengutip, cuma kita selama ini masih belum berani saja. Itu menurut saya. Jadi jika memang jika memang tidak boleh, ada tidak larangan yang melarang untuk itu? Itu yang pertanyaan yang ini kembali yang apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi. Yang kedua Pak, ada saran dari saya sedikit terkait dengan apa yang Pak Amin sampaikan. Saya klarifikasi sedikit bahwa untuk MI bukan 800.000, bukan 700.000, tapi 900.000. RA 600.000, MTS paling rendahnya itu 1.100.000 dan MA 1.500.000 itu paling rendah. Kalau SMK sebenarnya bisa lebih dari itu, cuman pemerintah memberikan di limit yang terendah. Dan ada baiknya ini Pak Amin tambahkan di makalah gitu biar lebih jelas. Itu dari saya Pak. Terima kasih Bu Mimi. Saya pikir terkait dengan yang Bu Rosmiati sampaikan tadi, seperti di M. Senluk Semawe, kita mungkin sudah terlalu kadung dengan tidak boleh pengutipan. Disebabkan apa? Dana bagi hasil kita dulu melimpah ruah. Dana pendidikan kita dari APBA itu 20%, malah mungkin lebih dulu. Nah, sehingga ada pengutipan. Sehingga hal seperti itu, ketika dana kita ini semakin lama semakin menyusut, ini akan berpengaruh. Ketika madrasah melaksanakan pungutan-pungutan di luar dana yang sudah disediakan oleh pemerintah, ini rasanya agak keberatan daripada masyarakat. Karena sudah kadung pendidikan gratis. Di Aceh kan itu dulu digaung-gaungkan, pendidikan gratis. Padahal itu sangat berbahaya gratis. Karena apa? Dengan gratis itu tanggung jawab daripada wali murid, tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan itu sangat lemah, sangat kurang. Dan kita rasakan selama ini bagaimana perhatian wali murid, orang tua siswa terhadap pendidikan anak. Kadang-kadang kita buat rapat saja, ada wali muridnya 400, itu mungkin yang hadir tidak sampai 50%. Ini persoalan. Tapi ketika dibuat rapat untuk pencairan dana bantuan untuk siswa, semacam beasiswa, itu tidak muat ruang pertemuan yang hadir. Kenapa? Karena itu menyangkut dengan pendistribusian dana atau uang
untuk beasiswa anak-anak mereka. Sementara kalau untuk hal-hal lain, kalau diundang rapat untuk membicarakan masalah-masalah untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas madrasah, ini kurang rasanya direspon oleh wali murid. Kemudian tadi Bu Mimi menyampaikan ada tidak regulasi yang tidak boleh mengutip. Itu saya pikir mungkin hanya sebatas wacana, tapi kalau kitanya mau kerjakan, saya kira ya kerjakan terus. Sejauh itu masih dalam koridor bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tentunya tidak menyampingkan peran daripada komite madrasah. Ini yang paling penting. Dan persetujuan daripada wali murid. Ini tentunya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan wali murid yang difasilitasi oleh komite madrasah. Setelah dicapai kesepakatan, maka ambil kesimpulan dan tidak lanjut. Itu. Demikian saya pikir untuk saran Bu Mimi terkait dengan batas atau bantuan dana untuk RA 600, MI 9, 100.000, MTS 1.100.000 dan MA 1.500.000 kos per siswa. Ini insya Allah akan kita koreksi nanti di makalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sedikit ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Amin, yaitu masalah pungutan dana di luar BOS. Kalau menurut persepsi saya, penginputan dana di luar BOS, kalau memang ada musyawarah dengan komite dengan masyarakat, saya rasa boleh, karena hal itu tidak berbenturan dengan dana BOS asal. Dana yang diambil dari musyawarah dan pekat dengan komite dengan masyarakat itu jangan ada yang berbenturan dengan biaya BOS. Misalnya dalam tahap pembangunan gedung, kalau memang masyarakat bisa berpartisipasi dalam membangun gedung baru, nggak ada masalah. Karena di anggaran BOS sendiri, anggaran tidak tercantum dalam BOS, saya rasa itu bisa dimulakan musyawarah dengan masyarakat. Dan saya rasa itu pun tidak akan bersalahan dengan peraturan pemerintah, walaupun ada regulasi dari pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun yang mulai dari tingkat madrasah atau SD kemudian dilanjutkan dengan SMP. Kalau dipikir-pikir seperti misalnya di tingkat pesantren itu kebanyakannya kan dana pembangunannya kan diambil dari biaya SPP. Sementara kita di tingkat sekolah negeri itu sudah nggak berani nggak berani, takutnya dikomplain. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang tidak ada yang masalah itu. Karena biaya yang digunakan itu termasuk dalam biaya swadaya masyarakat, itu nggak ada pengaruh sama sekali. Kemudian masalah BOS di afirmasi ya. Jadi di masalah BOS afirmasi itu di Permendikmas nomor 31 tahun 2019 pasal 3 tentang afirmasi dan pasal 4 tentang kinerja. Itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan beralokasi dana BOS sekolah afirmasi dan kinerja BOS. Kinerja ini bisa digunakan oleh sekolah swasta. Kalau dulu mungkin di kementerian negeri ya. Dana afirmasi sekitar jumlahnya kisaran 2 triliun lah kebijakan sebelum pandemi. Dana tersebut diberikan khusus kepada sekolah negeri di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau dikenal dengan 3T. Sementara dana BOS kinerja yang besarannya sekitar 1,2 triliun dan sebelum pandemi diberikan untuk sekolah negeri yang kinerja baik. Kemudian sebelum dana BOS afirmasi dan kinerja digunakan oleh sekolah negeri, dana BOS afirmasi dan BOS kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan berdampak pandemi seperti sekarang ini. Kemudian dana BOS afirmasi dan kinerja diberikan untuk sekolah negeri dan swasta yang paling membutuhkan dana bantuan sebesar lebih kurang 60 juta per sekolah per tahun, dan dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Kemudian afirmasi dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan BOS reguler selama masa pandemi. Dan dana tersebut diberikan seperti dana afirmasi itu kepada sekolah-sekolah. Sekarang sudah diberikan kepada sekolah swasta
Mungkin daerah kita belum ya. Mungkin daerah lain mungkin sudah. Itu yang sekolah yang termasuk dalam daerah terpencil itu juga mendapatkan dana afirmasi. Kemudian dana BOS kinerja itu diberikan kepada sekolah yang memang mencapai prestasi. Itu yang saya pahami. Sementara untuk lebih jelasnya kita tunggu dari informasi daripada Pak dosen kita sendiri. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Kita bedah bahas tuntas. Ya Pak. Di sini Pak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di sini. Silakan Ibu Yusmidar. Di makalah Bapak itu saya ada baca ini tentang dana BOS yang tidak digunakan untuk kegiatan atau usaha-usaha yang berkenan dengan satu, disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. Dua, dipinjamkan kepada pihak lain. Tiga, membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid. Yang keempat, membangun gedung ruangan baru. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini adalah itu bagaimana kebijakan kepala madrasah yang sering kita lihat sekarang dengan uang BOS itu kadang-kadang bisa membangun gedung baru. Itu mungkin itu bagaimana? Misalnya pendapat Bapak yang sering kita lihat sekarang. Banyak kepala-kepala madrasah dengan menggunakan uang BOS bisa membangun gedung baru. Itu aja pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijawab singkat, Pak. 1 menit atau apa? Apakah benar diperbolehkan penggunaan dana BOS untuk revisi berat? Siap. Saya jawab. Singkat Pak Amin ya, 1 menit Pak Amin. Sudah mau Untuk membangun gedung baru ini tentunya tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk rehab itu ada porsi dan sesuai UNIS. Kemudian mengapa kita lihat ada madrasah yang membangun gedung baru, itu mungkin ya atas kepintaran dan kreativitas kepala madrasah dalam menggali dana selain dari dana BOS. Mungkin dari porsi dana BOS itu digunakan sebagai dana rehab. Sementara untuk membangun baru itu talangan dana dari dana rehab tadi, supaya mendapat gedung baru maka kepala madrasah mencari dana tambahan. Saya pikir demikian. baik. Selesai. Bapak Ibu, saya kira sudah cukup. Mohon maaf Pak Zulkarnain, ini sudah hampir jam 6. Kalau saya sudah pernah bilang Bapak Ibu, di Madrasah MTSN Negeri 2 Medan itu siswanya membayar uang kuliah, uang sekolah itu 100.000 per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mungkin bisa mungkin hampir rata saya kira MTS negeri di Sumatera Utara itu dia kutip dana dari masyarakat, dari apa istilahnya, uang komite ya, iya Pak, apa istilahnya? Ya itu. Iya Pak, uang komite. Iya, kayaknya uang komite. Uang komite. Itu SPP mungkin, bukan? Boleh dia juga dibolehkan itu. Iya, itu komite, dana komite itu. Seperti dana komite sebenarnya itu. Iya itu. Hasil dari musyawarah dan komite. Boleh misalnya Pak Zulkarnain ini di Medan itu MTSN negeri, mungkin Bapak Ibu bisa bikin apalah mungkin apa namanya? Studi banding ke jalan itu berbolehkan apakah gimana caranya dan lain sebagainya. Tapi memang kalau untuk SMP negeri sudah hampir tidak boleh. Kalau cerita tentang BOS afirmasi dan lain sebagainya tadi itu ada yang punya pengalaman di yang dari sekolah, yang dari dinas, ada Bapak Ibu, baik provinsi itu, saya kira kayaknya setiap tahun kayaknya ada itu. Di dinas ada Pak? Di sekolah atau di dinas ada Bapak Ibu? Ada di ya, dinas kan? kayaknya dari SD sampai SMA tuh ada, sampai SMK juga ada Pak. Iya itu. Iya. Berarti di madrasah kita nggak dapat ya Pak? Belum ada informasi ya. Pak Dairya belum ya, Pak Dairya? Untuk dana daerah madrasah itu ya, tidak dialokasikan lagi Pak. Kalau dulu ya ada. Itu ya, karena kita bukan di bawah
Karena kita instansi vertikal, Pak. Ya, kita bukan di wilayah NKRI mungkin. Nah, padahal anak Aceh juga yang kita didik di sini. Sementara di dinas boleh itu ya. Jadi itu lagi-lagi kendala ya kita ya. Tapi saya kira di tempat lain itu boleh. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin itu tadi melakukan studi banding di daerah lain itu ternyata diperbolehkan gitu ya. Diperbolehkan untuk pengutipan ya. Tadi ada Pak Amin bilang bahwa nggak boleh sekolah gratis, dan sebenarnya tidak ada yang dinamakan sekolah gratis itu Bapak Ibu. Yang ada mungkin sekolah itu yang membiayai negara mungkin ya. Sekolah itu yang membayar pemerintah gitu. Artinya memang tidak ada sekolah yang gratis. Karena cuman dia orang tua siswa atau masyarakat tidak dikenakan biaya gitu. Sekolah itu berbiaya dan mahal Bapak Ibu, mahal pembangunan pendidikan. Tapi ini memang harus dilakukan karena era revolusi industri ini yang bisa membuat pendidikan itu, membuat masyarakat mampu bersaing itu Bapak Ibu adalah pendidikan. Kemarin waktu saya isi materi tentang apa namanya? Era milenial ya dan pendidikan itu memang harus sigap kita ya untuk kasus ini. Nah, maka pendidikan yang bisa memperbaiki itu. Sebagai contoh misalnya, Pak Erick Thohir bilang bisnis SPBU itu hanya akan bertahan 10 sampai 15 tahun ke depan. Habis itu nggak ada lagi SPBU Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan mobil listrik, menggunakan motor listrik, Honda listrik. Jadi nggak ada lagi SPBU itu. Walaupun ada mungkin hanya untuk mengisi bahan bakar, tapi kan kalau mau ngisi listrik kita bagus sekalian duduk aja di warung makan sambil makan isi listriknya kan gitu. Nah gitu. Jadi mungkin SPBU itu nanti akan berpindah menjadi apa namanya? Berpindah menjadi warkop mungkin 10 tahun ke depan mungkin ya. Nah itu kan perlu persiapan. Ada profesi-profesi yang mulai ditinggalkan seperti banking ya, banker itu kan sudah mulai ditinggalkan. Itu BNI 2021 itu menutup 96 apa istilahnya, outlet apa cabangnya lah ya. Karena memang orang sudah makin kecil untuk bukan kehilangan nasabah, tapi memang begitu. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Maka pendidikan ini harus disiapkan dengan baik. Nah, untuk mempersiapkan pendidikan dengan baik itu adalah dengan dengan pembiayaan yang cukup, yang memadai gitu. Nah, makanya ini kan Bos. Nah, Bapak Ibu kalau ingat Bos ini kan lahir tahun 2005 kalau nggak salah saya. Ada pertama kali itu. Ya, Pak Zahiri. 2005. Setelah tsunami. Ya kan, 2005 itu gara-gara naik BBM, dicabut subsidi BBM sebagian. Kita dikasih itu mulai dari masih harga 200.000 apa 250 gitu ya Pak. Ya. Sekarang itu yang sudah cukup besar. Ya. Saya kira itu perlu ya. Cuman memang yang menjadi kendala adalah pengelolaan dan efisiensi kita juga masih kurang Bapak Ibu ya. Ya, saya tahu memahami bahwa Bapak Ibu dalam mengelola dana BOS itu yang kepala sekolah ya, itu tidak terlalu independen ya, terlalu terikat oleh kanan kiri ya, terlalu tertekan oleh atas gitu ya, terlalu terdorong oleh bawah gitu. Jadi susah sekali kita untuk bisa independen dalam melaksanakan penggunaan dana BOS yang lebih efektif gitu kan. Nah, itu dia yang menjadi masalah. Jadi BOS itu bukan lagi masalahnya yang lain-lain, tapi efektivitas dan efisiensi penggunaan. Jadi kalau Bapak Ibu baca riset-riset tentang penggunaan dana BOS, itu yang menjadi problematika sekarang adalah efisiensi penggunaannya ya. Di samping memang jumlah yang masih perlu ditingkatkan. Nah, itu juga menjadi masalah seperti yang dibilang Pak Amin tadi, dayah-dayah terpadu atau sekolah Islam terpadu itu banyak, bahkan di Medan itu yang menolak dana BOS itu, Pak Amin. Mereka nggak mau dana BOS itu karena memang sekolahnya 1,5 juta udah 1 bulan. Kalau Bapak Ibu yang pernah main ke USU itu ya, dekat-dekat USU itu ada nama sekolahnya
Saya dulu 2008 Pak, waktu diklat di Medan, diklat kepala madrasah itu OL-nya ke YPSA itu, Setiabudi. Ya. Yayasan Safiatun Amaliyah itu Ya, luar itu biasa. menolak itu, Pak. Mereka nggak mau dana BOS Itu malah kurikulum luar biasa, mereka adopt dengan kurikulum luar negeri. Iya, betul. Uang sekolah pada saat itu. RSBI namanya dulu. Ya. Tapi setelah dicabut RSBI, mereka hilangkan aja konteks standar internasionalnya, dia kerjasama. Tapi itu uang sekolahnya 1,5 juta sebulan, Pak Amin. Nah, Paling waktu itu 2008 itu 800.000, Pak. ya, sekarang udah hampir 1,5 juta itu yang SMP. Nah, jadi sesuai dengan pelayanan kita lihat. Ya. Layanan pendidikan dengan biaya itu memang seimbang, luar biasa. Itu yang buatnya itu pensiunan Direktur PTPN 8 kalau saya Ya, betul. Pak Safi, pokoknya itu Safiatul itu dari namanya itu. Itu menolak mereka dana BOS itu. Ya, jadi mereka nggak mau dana BOS itu karena ya ribet ya. Mereka tapi saya kira bukan faktor yang lainnya. Mungkin mereka karena sudah bagi sekolah-sekolah yang sudah mapan, memang harusnya itu menolak itu, gitu ya. Karena mereka sudah mandiri, supaya bisa disalurkan untuk yang lain, gitu ya. Yang lain. Kemudian isu-isu terkini lagi terkait dana BOS itu kan ke depan bagi sekolah yang siswanya kurang dari 60, dia tidak akan dicairkan ya. Kecuali yang 3T tadi, sekolah-sekolah yang 3T gitu. Itu isu-isu ke depan begitu. Nah, belum lagi isu-isu Bapak Ibu pasti dengar kalau terkait dana BOS ini penggandaan data ya, bagi sekolah-sekolah itu melakukan penggandaan data supaya apa? Supaya meningkat dana BOS-nya. Bapak Ibu, tapi sekarang itu kayaknya sulit ya. Masih bisa dilakukan. Sekarang tidak bisa lagi, Pak, karena sudah terintegrasi dengan EMIS. Ya. Sudah terintegrasi dengan sistem, jadi tidak bisa lagi manipulasi. 5 tahun yang lalu masih bisa ya, Pak? Kayaknya masih bisa kalau dulu. Siapa yang bilang bisa deh itu? Karena dulu nggak ada by name by one, Pak. Iya. Sekarang sudah by name, nggak bisa lagi. Jadi Pak Zahiri dulu buat dia gelembungkan jumlahnya ya, Pak ya. Nah itu isu-isu Bapak Ibu ya, isu-isu terkait dengan penggunaan dana BOS gitu ya. Kemudian efektivitas tadi udah, kemudian jumlah, kemudian efisiensi juga. Nah isu yang berikutnya yang terkait penggunaan dana rekam aja Pak Bos. Apa Perpindahan rekam tadi independensi udah ya, independensi karena saya mengetahui banyak curhat juga dengan banyak cerita dengan kepala-kepala sekolah itu yang kepala madrasah itu yang mana pun kalau kabar katakan Pak. Banyak kepala sekolah yang tidak independen ya. Terlalu keras pressure itu gitu Bapak Ibu. Saya nggak tahu di Aceh secara rinci, tapi yang saya dengar di tempat lain itu bahkan ada setoran per siswa dan lain sebagainya gitu jumlahnya gitu. Itu saya kira yang membuat itu tadi saya bilang dari atas Bapak Ibu tertekan, dari samping kanan kiri Bapak Ibu tertekan, dari bawah Bapak Ibu terdorong gitu. Jadi susah sekali ya independensinya dalam penggunaan dana BOS itu. Tapi saya kira pada prinsipnya kebijakan bantuan operasional sekolah ini sangat membantu Bapak Ibu, terutama dalam konteks APK ya, angka partisipasi kasar. Itu di Indonesia sangat menaik ya, menanjak tingkat ya orang sekolah itu ya. Orang melaksanakan pendidikan itu meningkat sekali gitu Bapak Ibu. Nah, dalam konteks kepedulian daerah, ini Bapak Ibu mungkin bisa melakukan sebuah konsorsium. Apalagi kita yang di Aceh itu saya kira madrasah itu bisa lebih punya daya jual dibandingkan yang lainnya. Itu karena dayah saja pun Bapak Ibu kan dapat bantuan dari Dinas Dayah kan? Badan Dayah. Kan ada bantuannya kan Bapak Ibu kan? Banyak. Ya cukup banyak itu. Bahkan ada cerita lucunya dulu itu. Waktu awal-awal Dayah dapat bantuan itu, awal-awal dulu ya, kan disuruh mendata jumlah santrinya. Lebih banyak santri dengan penduduk Aceh. Iya, lebih banyak santri daripada penduduk Aceh. Itu pernah itu ya.
saya kira cukup memberikan malu juga bagi kita ya. Itu yang langsung Pak Gubernur bilang, oke, apa namanya? Oke, kita perbaiki ya. Kita perbaiki, kita revisi bersama untuk apa namanya? Untuk membuat supaya data ini jadi lebih baik lah begitu ya. Nah, saya kira itu artinya bisa ya melalui dinas daya dan lain sebagainya. Banyak dapat bantuan. Bapak Ibu masuk sama Pak Anggung semester ini. Manajemen akreditasi ada enggak mata kuliah itu? Ada. Akreditasi dengan Pak Zulfikar. Pak Zulkifar dan Pak Anggung, nanti tanya sama Pak Anggung nanti. Zulmaidan. Ya, Pak Anggung itu kan pengelola daya itu di perbatasan tapi ya. Itu banyak cerita tentang kebijakan daya, bahkan risetnya itu tentang daya ya. Dia risetnya sangat fokus tentang daya itu. Jadi bisa dia memberikan gambaran tentang bagaimana daya itu mendapatkan bantuan ya dari pemerintah daerah. Gitu. Bahkan kalau nggak salah saya itu ada dinas sendiri ya, dinas daya itu ya. Nah, Badan daya, Pak. Badan daya ya, tapi Iya. memang belum sesuai dengan yang kita harapkan anggarannya dan lain sebagainya. Sehingga perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu terkait dengan kebijakan dana BOS. Lagi-lagi di akhir saya bilang bahwa kebijakan ini belum begitu perfect, terutama terkait itu tadi. Yang pertama jumlah, yang kedua efektivitas dan efisiensi, yang ketiga itu adalah independensi pengelolaan, independensi penggunaan. Kemudian yang kelima juga itu dari pengawasan Bapak Ibu ya, pengawasan. Nah, tapi setelah ini yang Bapak Ibu yang di madrasah itu kan berikutnya kan RKAM ya, online ya. Iya. RKAM online itunya. Itu saya kira mengurangi. Belum lagi penggunaan belanjanya harus dengan Siplah, Pak Zahiriya. Sakti, Pak. Sakti. Oh, kalau kemana Sakti ya? Kalau yang dinas Siplah ya? Yang saya hormati, ya. Itulah alhamdulillah dia. pada tapi hari yang saya ini dengar masih bisa juga bermain bisa walaupun pakai bergabung Sakti kembali atau dalam Siplah. perkuliahan, Ya, yang penting dalam kerjasama pertemuan aja yang sama pimpinan atau CP-nya ya. Rekanan. Ya. baik. Ya, tidak ada Supaya di tidak warung. berlama lagi, Iya, kita memang yang mencoba diperlukan memang integritas, seperti Bapak. biasanya Bukan cuma untuk kita ya, tapi dari mendiskusikan atas bagaimana PPT yang caranya Bapak integritas Ibu itu telah terbangun. share Karena saya ke selalu grup bukan dan kita kita membela diri, bukan kita mempresentasikannya. tidak Baik, mau siapa berubah, hari tapi ini saya kira kita mandi itu yang paling bagus coba itu dari dua atas orang bersih. pemakalah Nah, kalau untuk dari bawah mempresentasikan. Karena itu atas yang kelihatan itu Siapa yang wajah. bersedia? Ya. Seketika Kelihatan bersedia, langsung lengan share aja yang di bisa apa namanya, di bisa grupnya membuat perubahan. dan nanti bisa Hasilnya memang muncul dari atas ketika supaya Bapak bisa Ibu lebih baik. mempresentasikannya. Tapi itu pun tidak menolak gitu Bapak Ibu. Karena ini kalau saya bilang memang lingkaran setan lah ya, mohon maaf kalau salah. Tapi ya pejabat itu ngepres, misalnya Bupati pres menekan kepala dinas pres kepala sekolah gitu. Kepala sekolah yang diambil apa punya masyarakat. Tapi kita lupa, kita selalu menyalahkan atas, tapi kita lupa bahwa ketika pemilihan atau pilkada atau pemilihan bupati atau wali kota, masyarakat mau memilih yang membayar gitu, ya. Maju tak gentar membela yang bayar gitu. Jadi artinya memang kita terlibat dalam lingkaran itu, Bapak Ibu. Mungkin kalau nggak kita lihat tetangga, kita lihat keluarga, ya, itu mau yang membayar itu. Jadi memang harus sama-sama lah ya, harus sama-sama memperbaiki ini supaya penggunaan dana BOS ini supaya lebih baik dan lain sebagainya lah. Saya kira itu Bapak Ibu, makalahnya udah dikumpul semua. Sudah, Pak. Sudah dikurasi, Pak. Sudah dalam grup semua? Ya sudah, Pak. Sudah. Atas nama Yosuf dan Saiful Amri sudah, Pak. Oh iya. Ada yang belum? Saya belum sempat mendata. Kenapa Pak Padli belum? Nggak kedengaran, Pak.
Saya masih belum bisa mendengar. Nanti mungkin Pak Padli bisa chat saya apa alasannya kenapa tidak atau belum mengumpulkan. Kita sudah sepakat untuk mengumpulkan di minggu keempat ya, Bapak Ibu ya. Hari ini tanggal 16. Ya, minggu keempat, tanggal 16 sudah sepakat kita. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk minggu depan, siapa yang presentasi? Urutan kedua. Siapa itu? Loh, kita lalu Pak ya. Yang sertifikasi ya, kalau nggak salah. Bentar Pak, kita lihat dulu. M. Yusuf dan Saiful Amri, Pak. Ya, oke Pak. M. Yusuf dan Pendidikan berkarakter. Oke. Pendidikan berkarakter. Oke, baik. Itu tadi yang saya share di grup Bapak Ibu itu WA dari pengelola pasca ya, bahwa sudah sangat dianjurkan untuk makalahnya itu atau tugas-tugas mahasiswa itu nanti outputnya masuk ke artikel jurnal. Itu bisa di jurnal yang punya fakultas itu ya, punya pasca maksud saya, itu bisa diterbitkan Bapak Ibu. Lagi-lagi saya bilang, kalau ada yang pengen bagus, saya akan revisi, saya akan bantu kirim masukan, Bapak Ibu bisa revisi. Nanti saya akan bantu untuk menerbitkannya di jurnal itu Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu sekarang dibayar atau enggak. Dulu masukkan di jurnal pasca itu ada duitnya. Tapi saya sekarang nggak tahu. Dulu dibayar malah. Bukan membayar. Nanti. Ya. Lagi pula itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu naik pangkat ke depannya nanti ya. Apalagi yang guru-guru Kemenak ini, Bu Mimi ya, naik pangkatnya susah. Naik apanya? Apa namanya? Grid. Ya kan? Nah, itu dia. Tukin, grid. Ya. Karena kan nanti itu mungkin dibahas di sertifikasi. Karena kan Bapak Ibu yang dari Kemenak kan nggak sertifikasi lagi nanti per 2022 kan? Istilahnya udah bayar tukin. Selisih. Karena dalam persoalan selisih sertifikasi itu masih banyak masalah kan? Makanya pemerintah itu Kementerian Agama dalam hal ini membayarkan dia dalam satu aja judulnya, tukin aja udah. Karena itu memang lebih besar kan? Iya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu aja perkuliahan kita hari ini. Izin Pak. Ya. Untuk minggu depan kalau nggak salah tanggal 23 Pak Jairi. Itu ditulis presentasi Pak Jairi dan Pak Muslim. Jadi jika saya dengan Pak Yusuf presentasi siap juga karena bahannya udah siap. Tapi menurut agenda dan jadwal di situ Pak Jairi dan Pak Muslim. Kami kalau nggak salah tanggal 30. Ya. Coba Pak cross check kembali. Betul, sudah saya lihat Pak Zahiri tanggal 23 dengan Pak Muslim. Siap. Udah siap kemarin proposalnya siap. Ya, oke. Saya kira itu diskusikan. Lagi-lagi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu yang harusnya presentasi minggu depan, tapi ada kendala misalnya entah sakit atau keluarga yang bagaimana, itu tolong didiskusikan sesama kawannya saja untuk gantian. Ya, siap. Itu fungsinya kenapa saya suruh kumpulkan semua di awal supaya begitu, karena kita tahu Bapak Ibu pasti punya kesibukan lain, ada yang pelatihan, ada yang apa gitu. Dan komunikasikan aja gantian saja nanti. Nah, saya duluan minggu ini gitu. Tapi kalau mendadak kan misalnya belum makalah belum siap, malam baru telepon sama kawan yang kelompok berikutnya, mana ada yang mau? Siapa yang mau? Iya, Pak. Iya kan? Ya, Pak. Ya. Itu dia, itu makanya. Tapi kalau sekarang kan sudah lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Tolong ya. Dan itu kejadian tadi di unit sebelum Bapak Ibu ya. Yang 2 tadi di unit 3 itu yang harusnya maju hari ini itu berhalangan karena sakit, yang maju itu judul makalah berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu, kita cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat. Ini persoalan proses ya, dan Bapak Ibu sudah melalui proses yang cukup panjang. Jangan gara-gara proses yang tinggal sedikit lagi tidak bersemangat. Tapi tetap jaga kesehatan nomor 1 Bapak Ibu. Ya, di manajemen lah stresnya, bagaimana caranya di manajemen
ya, supaya tidak begitu membebani pikiran. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum. Ya. Tadi saya telat masuk Pak, di absen. Siapa itu? Bu Yusnidar Pak. Bu Yusnidar. Saya juga Pak, Bu Yusniati. Bu siapa? Yusniati. Oh iya. Bu Yusniati. Oh, iya. Pak Sukri juga. Pak Sukri ada? Yusuf udah Pak? Hah? Yusuf udah Pak? Assalamualaikum, saya hadir nih telat sedikit tadi ada penutup pembahasan diklat kepala madrasah sebentar tadi, mohon maaf telat sedikit. Pak Edi. Ada Pak Edi? Edi memang nggak ada ya? Pak Sukri lagi di mobil saya lihat, hati-hati Pak Sukri. Ya. Kira-kira itu, udah Bapak Ibu? Ada lagi yang mau disampaikan? Selesai acara nih baru pulang. Ya. Hah? Ada? Baik. Oke, kalau nggak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uke saya tampil Uke. Ilon pun bayar mundur karena terhambatnya kegiatan mendesak. Meskipun dia